Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channelnya Ainura ya, di channelnya Mama Daily Mama Ai. Di siang hari ini Senin 19 Mei 2025, yuk kita masak bareng-bareng ya. Bunda, kita masak bareng-bareng ya teman-teman. Di sini aku mau masak menu untuk makan siang, nugget dan cumi saus tiram ya. Di sini untuk bahan-bahannya ya, nugget beli jadi. Nah, untuk cumi saus tiramnya di sini saya beli 1 on aja untuk cuminya, seperapat buncis dan 2 buah jagung. Untuk bumbu-bumbunya ya teman-teman, untuk bumbunya di sini ada bawang daun, penyedap rasa, lada bubuk, gula putih dan saus tiram. Untuk bumbu irisnya ada bawang bombay, bawang putih, cabai keriting, tomat, dan ini kalau di sini namanya cabai gendot ya. Bawang daun pelengkapnya. Nanti kalau saya mau memakai juga ya, dan mau memakai saus tomat sedikit nanti. Pertama-tama kita cuci dulu nih. Kita cuci dulu cuminya. Kita rebus. Jadi saya nggak digoreng ya, saya rebus dulu sebentar biar nggak terlalu asin dan empuk. Saya mau cuci dulu untuk cuminya dan saya rebus sambil nanti saya menyiapkan bumbu-bumbu. Cuminya kita rebus terlebih dahulu. Ini saya lagi mencuci dulu cuminya ya. Nah, kita di kompor sebelah kita rebus cuminya yang udah dicuci. Selanjutnya kita tinggal ngiris-ngiris aja untuk bikin cuminya ya, bumbunya, bumbu teman cuminya. Apa? Oh iya, bagus. Oh, tirik ya. Oh iya, bagus. Nah, kita pertama-tama mau dipipil dulu ya jagungnya. Kita pipil dulu jagungnya. Kita pipil dulu jagungnya. Kita cuci dulu terlebih dahulu dan buang itu yang di jagung itu ada yang ngerambat-ngerambat ya, dibuang dulu. Saya langsung aja untuk mempipilnya di sini ya. Pisau. Nah, kita pipil aja jagungnya ya sambil nunggu cuminya direbus. Ini biar nggak kemana-mana, jadi ngepipil jagungnya langsung di tempat. Untuk live streaming memasak ya, gak bisa seperti kita menonton video, bisa langsung di-cut. Jadi ada ada prosesnya. Mungkin teman-teman ya sedikit menunggu proses memasaknya karena ini live streaming. Jadi rada memakan waktu gitu. Ini sedikit selesai ya, harusnya langsung ditatakan aja, tapi takutnya kemana-mana gitu, biar nggak kemana-mana jagungnya. Nah, udah dicuci bersih ya jagungnya, kita langsung pipil aja. Di sini memakai jagungnya 2 ya, memakai 2 jagungnya. Satu lagi saya pipil.
ada yang praktis ya di itu, di apa namanya, di e-commerce ya, buat khusus buat mempipil jagung. Itu perlu rekomen juga tuh ya, perlu untuk alat-alat ibu rumah tangga, alat pipil jagung gitu ya, sesekali meskipun kita nggak setiap hari masak jagung, tapi diperlukan biar gak memakan waktu. Itu harus punya dulu, nanti saya belum punya itu, rekomen juga ya. Itu apa namanya, mempipil jagung tuh ada di apa namanya, kayak di e-commerce ya. Yaudah, jagungnya udah. Selanjutnya kita lanjut ke mengiris-iris buncisnya. Untuk buncis ya bisa di apa namanya, dibuang dulu pinggirannya semua, nanti diiris-iris, baru diiris-iris nyerong. Untuk cuminya sebentar aja ya, untuk di ini kita matikan dulu kompornya, jangan lama-lama gitu, asal sedikit apa namanya, cuminya sedikit langu gitu, jangan lama-lama untuk cuminya nanti, karena nanti ditumis itu biar nggak terlalu asin bisa direndam dulu dengan air panas. Jadi itu kompornya udah dimatikan ya untuk cuminya. Bisa kakak-kakak ya bareng yang kebetulan lagi punya bahan di kulkas, bisa bareng masak sama saya ya. Menu simple ya kak, untuk menu simple, menu rumahan ala-ala kampung gitu ya. Untuk makan siang, ini menunya goreng nugget, bisa dibeli jadi. Nah untuk buncisnya, untuk cuminya, tumis cumi beserta apa namanya, jagung dan buncis itunya untuk campurannya. Nah kita buang-buangin dulu pinggir-pinggiran buncisnya ya. Pagi Bunda, bikin menu apa hari ini? Oh ya, ini saya sedikit nengok, ngintip. Untuk kakak Sumarti ya, ini saya mau bikin menu untuk makan siang, goreng nugget ya. Untuk nuggetnya saya beli udah jadi. Untuk menu temennya itu cumi jagung sama buncis gitu ya, di bumbu saus tiram, Untuk yang mau menunya, yang menu bahan-bahannya ya, tadi saya udah di videoin di short ya, pengen barangkali nanti ada yang mau membuat itu, bisa ada untuk bahan-bahannya tadi di awal juga, tadi saya udah jelaskan ada ya, untuk di nonton ulang gitu, bisa nanti di nonton ulang labnya. Nah besok juga ada untuk yang video pendeknya gitu. Untuk bahan-bahannya tadi udah saya share. Memasak kakak Sumami, boleh ya Bun, boleh bareng kita masak bareng-bareng gitu, masak bareng online ya. Bunda lagi masak apa lagi udah selesai masaknya. Ini tadi anak-anak udah pada sarapan ya, beli gorengan di tukang gorengan. Nah ini untuk menu makan siang sekarang. Ini ya kalau di lab sedikit makan waktu, jadi nggak bisa di sat-sat kayak kita menonton video ya. Mohon maaf, jadi agak sedikit waktunya panjang ini. Nah ini udah selesai untuk membuang-buang yang pinggiran ininya. Ini sampahnya bisa dikumpulin dulu di sini ya. Kita tinggal diiris-iris memanjang aja ya, diiris-iris, bukan memanjang, nyerong, diiris-iris nyerong, bisa sekitar 2 sentian gitu ya, bisa 2 senti, 2 sentian kita iris nyerong. Untuk teman-teman makasih ya untuk udah nemenin masak online-nya ya.
Barangkali ada yang mau ngeramein di komentar, boleh ya, kita sambil mengobrol. Jadi di sini sekitar 2 sentian kita iris-iris menyerong untuk buncisnya. Bisa kita gabungin tempatnya sama jagung, nanti dicuci kembali ya. Bunda, teman-teman semua yang sedang menonton ya, saya ucapkan terima kasih udah nemenin saya. Bisa kita masak bareng-bareng, barangkali Bunda kebetulan di kulkas ada untuk bahan-bahannya. Boleh ya, kita bareng-bareng masak gitu. Bareng-bareng masak sambil kita bisa sambil komen-komen gitu. Mbak, Mama nanti buat puyung hai dong, biar aku catat resepnya. Insya Allah ya, insya Allah. Untuk kakak Ai bisa ya, nanti kita bikin puyung hai ya. Besok kali, besok ya. Kalau insya Allah kalau saya nggak bisa menjanjikan. Mungkin kalau pas di shop ada bahan-bahan untuk puyung hai ya. Nah, itu berarti saya labnya nanti puyung hai gitu ya. Kakak Ai bisa dipantengin terus shop saya. Kalau kebetulan saya ada upload tentang bahan-bahan puyung hai, boleh kakak merapat lagi nanti. Berarti saya mau labin itu bikin puyung hai. Ini untuk masakannya ya ala-ala mungkin setiap daerah beda. Di sini saya orang Tasik ya, mungkin masakannya kalau agak berbeda dengan cara bunda-bunda gitu, mohon dimaklumi aja gitu ya Kak. Karena kadang kita beda daerah, beda cara masak, terus beda dari segi bumbu juga ya. Ada yang gurih nggak pakai gula, ada yang suka gurih. Seperti saya itu sukanya tuh manis ya, memakai gula. Jadi kalau tiap masak itu pasti ada tambahannya gula. Nah kalau bunda-bunda pas contohnya mantengin konten saya, tapi kebanyakan saya masaknya pakai gula, bisa di skip aja untuk gulanya. Kalau bunda nggak suka itu ya, nggak suka apa namanya, nggak suka untuk yang manis-manis gitu. Kadang saya juga ya kalau masak di tempat suami di Depok, kadang suka menyesuaikan. Saya suka pakai gula kalau orang Depok, kayak kakak ipar gitu ya. Terus ada ipar itu gak suka yang manis-manis kayak bikin sambal atau masak apapun, saya dikurangin gitu untuk gulanya. Jadi bisa disesuaikan ya Kak. Karena saya mungkin dari Sunda lebih memasak itu ke manis-manis gitu ya Kak. Tapi kalau udah terbiasa lidah kita biasa manis gitu, itu kayak suami saya aja, karena udah 17 tahun bersama saya, yang awalnya orang Betawi ya sukanya yang pedas-pedas, yang gurih-gurih gitu ya, tanpa gula kalau masak gitu. Nah 17 tahun bersama saya, jadinya masak sambal pakai gula nggak dikomen gitu. Oh ya, ngomong-ngomong tentang sambal, saya pengen nanti kapan-kapan saya mau live ya bikin sambal yang ala-ala sambal ini, sambal laja. Ya mungkin teman-teman baru mendengar ya. Jadi itu sambalnya enak banget, itu resep dari tante ya, kalau orang sini bibi. Dari bibi saya. Pokoknya itu sambalnya itu sambal seperti biasa ya. Cuma memakai laja gitu. Kalau laja itu lengkuas. Kalau orang Sunda lengkuas. Saya suka namainnya itu sambal laja. Kalau Ayu Ting Ting sambal lado, saya punya sambal ini, sambal resep bibi, sambal laja. Nanti kapan-kapan insya Allah saya mau share ya untuk sambal lajanya. Itu karena apa namanya, sambal laja itu bisa disimpan lama ya, tahan untuk 3 hari 4 hari bisa gitu. Karena kalau sekali bikin saya juga banyak, nah itu kadang jadi stok. Insya Allah kapan-kapan ya, insya Allah kapan-kapan. Selanjutnya Kak Ai, oke Mam,
udah aku subscribe. Oh iya, makasih ya Kak, yang udah subscribe ya, makasih banyak ya. Yang belum boleh di subscribe biar kalau ada uploadan baru, ada pemberitahuan ya di ini juga di chat juga untuk yang loncengnya. Jadi kita bisa bareng-bareng ini, maaf ya ini untuk mungkin kesannya sedikit ini, soalnya ini tadi basah, jadi saya dialasin pakai plastik. Tadi basah ini untuk telenannya, jadi sedikit apa namanya dialasin begini. Kalau untuk live streaming sendiri ya apa namanya sekedar bercerita ya, tantangannya begini. Jadi kita nggak bisa saat untuk apa namanya penonton itu harus sedikit bersabar gitu, karena proses memasaknya step by step ya. Kalau di apa namanya nonton di video atau di short kan udah diedit gitu, apalagi di short ya cukup 15 detik atau sampai 20 detik itu udah resep-resepnya udah apa namanya tinggal nonton bentaran gitu ya, kayak di video juga udah di-cut. Tapi kalau live streaming gini sedikit ada proses dari step by step gitu. Dan saya kalau masak sedikit agak lelet ya, nggak bisa cepet-cepet gitu. Jadi mohon maaf. Ini ya, makasih untuk teman-teman yang udah sabar mantengin gitu. Ini udah buncisnya udah, jagung udah, buncis udah. Ya sekarang untuk cuminya kita iris-iris juga ya, Sebentar. Ini cuminya seprapat ya, cuminya seprapat. Mungkin ini untuk cumi. Sebenarnya enaknya ada yang digoreng ya, cuma kalau digoreng itu saya tuh paling gimana ya, kalau untuk cumi suka meletup-meletup gitu, cuminya. Jadi agak gimana ya, jadi saya diantisipasinya direbus aja. Terus kalau direbus itu sedikit mengurangi rasa asinnya. Ini bisa dibuang ya, untuk dalaman cuminya bisa dibuang dulu. Ini sampahnya di sini. Bunda ya, ini untuk tangannya saya udah cuci tangan, jadi saya nggak pakai, kalau masak emang gimana ya, tapi saya udah cuci tangannya, insya Allah bersih ini untuk masakannya. Bisa dibuang untuk dalaman cuminya. Kita iris-iris aja, bisa diiris 3, bisa diiris 4 gitu, sesuai besar cumi. Saya bisa pindahin dulu ke sini. Boleh ya bunda di subscribe dulu yang belum di subscribe, terus dipencet tombol loncengnya biar kalau saya ada update yang terbaru atau saya lagi live streaming ada pemberitahuannya. Untuk yang udah mantengin ya, saya ucapkan terima kasih banyak. Boleh ya besok-besok mah kalau saya pas upload bahan gitu, bunda bisa kalau kebetulan ada di kulkas, nah kita bisa dipersiapkan, kita masak bareng-bareng gitu ya. Atau seperti tadi ada Teteh Hai yang request Puyung Hai belum bisa menyajikan kapan-kapannya, insya Allah itu jadi rekomendasi buat masak selnya gitu. Ini dibuang dulu. Jadi proses mengiris-ngiris kalau masak ya, untuk langsung itu sedikit lama. Kakak barangkali ada yang mau ditanyakan, boleh ya? Untuk kakak mengucapkan Susanti Heri, hai. Hai juga ya kak. Makasih udah komen dan makasih juga udah mantengin live saya ya. Untuk kakak-kakak semuanya juga ya, terima kasih banyak gitu ya untuk berpartisipasi dalam live streaming saya ya, biar saya makin semangat gitu. Nih
Kakak, ini saya sambil nengok-nengok ya ke layar. Barangkali ada yang mau komen, silakan komen, nanti saya bantu jawab. Dan kalau saya agak lambat dalam menjawabnya, harap maklum ya, saya ngintip. Sesekali ngintipnya. Boleh kakak ditanya-tanya ya, ditanya-tanya. Agak sedikit proses ya kalau lab ini. Nah ini untuk cuminya, saya memakai seprapat ya. Seprapat, seon seprapat, seon. Nah ini udah ya untuk cumi. Sebentar mau mencuci dulu ya untuk ini. Sebentar. Ini udah saya cuci. Cuminya juga udah saya cuci. Selanjutnya kita lanjut ke ini nggak apa-apa ya Kak. Kita lanjut untuk numis-numis dan kita ingin dulu ya, iris-iris dulu untuk bumbunya. Untuk bumbunya di sini sediakan bawang bombay. Yang ini yang kecil ya, saya pakai satu karena kecil. Di ini dulu ya, di apa namanya? Disiangin dulu. Sebentar saya nyiangin dulu ya. Aduh, jatuh. Ini saya udah cuci untuk bawang bombaynya. Untuk bawang bombaynya udah saya cuci. Selanjutnya saya cuci juga tomat. Ini kalau orang Sunda namanya ini cabai gendot ya, nggak tahu kalau bahasa ininya apaan. Ini cabai gendot, bawang putih kita siangin dulu. Ini bisa pakai cabai ini enggak ya, sesuai selera. Kebetulan tadi saya pas belanja di warung itu ada cabai gendotnya, jadi saya inisiatif mau memakai cabai ini. Kalau bagusnya itu apa ya? Kalau yang aduh apa ya, lupa. Nah ini sebentar saya mau cuci dulu ininya untuk bahan-bahannya ya. Sambil menunggu ngiris-ngiris, ini bisa di sebelah untuk menggoreng nugget ya, untuk menggoreng nugget. Saya mau menggoreng dulu nugget di sebelah. Sebentar.
Sambil menunggu menggoreng, kita iris-iris dulu untuk bumbu-bumbunya. Diiris-iris biasa aja ya. Ini udah dicuci ya bunda-bunda, teman-teman. Semua ini udah dicuci. Ini bisa disesuaikan ya kebun. Kalau bunda yang nggak suka pedas, ininya bisa setengah aja, atau bisa sesuai selera aja, atau cabenya juga gitu. Boleh memakai, boleh enggak untuk cabai keritingnya. Ini untuk mempercantik aja gitu ya, untuk mempercantik aja cabenya. Tapi kalau bunda yang nggak suka pedas, bisa di skip atau disedikitin gitu. Ini untuk bumbunya udah bentar. Kita bumbu ini aja. Goreng nugget dulu. Kita menggoreng nugget dulu. Untuk bawang daunnya diiris-iris juga ya. Semuanya untuk bumbu irisannya diiris-iris aja. Tomat. Nah, saya mau sisihkan dulu sampah. Bunda, barangkali ada yang mau komen ya, boleh diramaikan di kolom komentarnya ya. Untuk kakak-kakak, bunda-bunda, teman-teman semua yang mantengin live saya ucapkan terima kasih banyak. Bisa sambil kita masak bareng ya, enaknya kita sambil masak bareng. Besok-besok pas saya share bahan-bahan, kakak bisa tanyakan di kolom komentar saya live-nya berapa, dan kita bisa masak bareng-bareng gitu. Nah, ini untuk bawang bombanya udah. Nah, proses untuk iris-iris sudah selesai ya. Bentar. Kita lanjut ke proses. Ya, ini ya udah diiris-iris bumbu semuanya. Ini bawang bombay sama cabai-cabean. Ini untuk cuminya juga udah diiris-iris. Untuk jagung dan buncisnya juga udah ya. Kita langsung ke tahap masak. Ini kelihatan ya dari sini. Ya, kita lanjut ke tahap masak. Kita nyalakan ya untuk masaknya. Tuang minyak secukupnya. Untuk nuggetnya di api kecil aja ya, untuk goreng nuggetnya bisa di api kecil aja. Untuk nuggetnya belum matang. Nah, kita langsung ke proses kelihatan nggak ya? Coba saya intip di layar. Sedikit gelap ya. Ini saya pencahayaannya, kebetulan cahaya matahari lagi mendung di sini, jadi nggak terlalu terang ya. Dan untuk lightingnya ini saya masih memakai lighting yang kecil, jadi belum
belum kelihatan ini gitu ya. Nah gitu kita lanjut aja ke proses masaknya. Pertama-tama ini tadi udah panas minyaknya, kita tinggal masukin dulu terlebih dahulu bawang bombaynya. Ya kadang kalau kita tuh ibu-ibu ya dituntut masak untuk super quick gitu ya, kita bisa mengkondisikan gitu. Kalau kita sekiranya nggak repot, bisa di 2 kompor dinyalakan barengan ini. Nah ini untuk nuggetnya saya mau angkat dulu. Ditumis sampai wangi ya, sampai langu. Kita lanjut lagi untuk masak sebelah, setengahnya lagi untuk nuggetnya. Ini kayaknya udah sedikit harum dan sedikit langu. Kita bisa masukin bumbu-bumbu yang diiris yang lainnya. Ada bawang daun, tomat, cabai, sama bawang putih. Di sini saya skip untuk bawang merahnya ya, karena sudah memakai bawang bombay. Ini perlu dikedepanin nggak ya? Kelihatan nggak di layar? Oh, tapi kelihatan ya. Biar kalau dipindahin ke sini. Nah ini kita goreng sampai pada langu gitu. Ini perlu di ininya layarnya. Bentar, bisa nggak? Kita pindahin. Kita pindahin aja untuk ininya biar proses memasaknya sedikit kelihatan gitu. Nah kayak gini enak. Sebentar saya mau ini dulu untuk tripodnya, kencingin dulu. Nah enak ya, ini udah enak kelihatan. Kalau udah sedikit harum ya, sedikit harum, kita bisa tambahkan dulu buncis dan jagungnya ya, karena untuk cuminya tadi udah direbus. Bisa di apa namanya, terakhirin gitu. Kalau cuminya yang nggak direbus, bisa duluan cumi terlebih dahulu gitu ya. Tapi tadi karena saya udah merebus, salah ini buat gue. Karena tadi saya udah direbus, jadi cuminya belakangan. Tapi kalau cuminya mentah, bisa langsung gitu ya, bisa langsung paling duluan gitu sebelum jagung sama buncis. Tapi karena saya tadi mau udah direbus, jadi cuminya belakangan. Nah kita tinggal tumis-tumis aja ini. Sebenarnya kalau mau masak itu yang lama itu proses uras irisnya ya. Untuk proses masaknya tergantung apa yang dipasaknya gitu ya. Itu cepat gitu. Yang lama itu untuk proses step by step dalam mengiris-ngiris. Ini untuk nuggetnya ya udah matang semua. Bentar saya lagi masak dulu nuggetnya. Jika sedikit udah kelihatan udah langu gitu, udah apa nih ya, kalau ini mah udah matang gitu, sedikit tengah matang, boleh ditambahkan cuminya.
Jangan membunuh makhluk hidup karena ada hukum karma dan bertobat. Untuk Kakak Hermawan, uh, ini untuk cumi ya, karena cumi sama-sama makhluk hidup emang kalau tapi karena itu untuk makanannya tidak niat untuk ini. Salah komenkah apa gimana ya? Ya tapi bagus ya, untuk kata-katanya bagus ya untuk Kakak Andi Hermawan. Tapi kalau untuk komen di konten masak, karena yang namanya makhluk hidup yang untuk dimasak itu udah tawakal ya, udah tawakal itu udah emang untuk untuk dimasak gitu ya, kayak tapi saya takutnya salah ini juga ya, karena itu di luar tema. Untuk Kakak bisa dijelaskan maksudnya apa ya untuk komennya, tapi itu untuk inian bagus sebenarnya untuk kata-katanya ya, untuk kata-katanya tuh. Tapi karena ini konten memasak, sedikit saya bingung untuk mengomentarinya. Masak apa teh? Ini masak cumi dengan jagung dan buncis ya, ditumis. Nah sekarang ini dikecilin aja untuk apinya, bisa lanjut ke proses pembumbuan. Kalau untuk cumi, masak cumi, saya di sini nggak memakai garam ya, karena udah dari cumi sendiri udah asin. Terus dari saus tiramnya juga udah asin. Jadi kalau untuk memasak cumi, di skip aja untuk menambahkan garam dan penyedap rasa ya, karena dari cumi sendiri udah udah asin, ditambah dengan bumbu-bumbu yang lain ya, seperti seperti saus tiram juga udah asin gitu. Nah selanjutnya ini udah ditambahin saus tiram ya, untuk bumbunya tambahkan lada bubuk secukupnya, untuk penyedap rasa secukupnya, dan gula ya secukupnya. Untuk gula boleh di skip ya, untuk kakak yang suka gurih. Saya biasa masak manis gitu ya, saya orang Sunda, biasa kalau masak tanpa gula tuh kayaknya ada yang kurang gitu. Ini opsional ya, nanti kakak bisa ditambahin kalau nggak suka saus tomat bisa pakai saus tomat, bisa juga enggak ya. Tapi karena saya mah suka sedikit biar bumbunya agak kental juga, saya memakai saus tomat. Terus ada juga ya yang masaknya itu memakai kecap ya kak, itu bisa pilihan. Sebenarnya saya suka pakai kecap, cuma tadi lupa beli kecapnya, jadi saya skip untuk kecapnya. Kalau kakak yang mau ditambahin kecap manisnya bisa. Nah ini udah selesai ya kak, masakan sederhana ala kampung ya. Saus tumis cumi, jagung buncis, bumbu sauri. Kita tinggal plating aja ya. Ini jadi banyak untuk cumi, jadi banyak ya, bisa jadi 2 piring. Kita tinggal plating aja. Nah ini dia ya kak, tumis cumi plus jagung buncisnya.
Jadi dipadu-padankan dengan sebentar di sini dengan menu makan siang ya, simple dan murmer ya. Bisa dimakan sekeluarga. Jadi lapar. Iya kakak boleh. Boleh yuk makan bareng sini. Tuh kakak Joshua-nya. Nah ini jadi sekian ya masak kali ini. Masak nugget dan tumis cumi saus tiramnya. Untuk kakak yang udah bergabung dari awal sampai akhir, saya ucapkan terima kasih banyak ya kak. Boleh di subscribe dan di tap di tombol like-nya ya, dan bisa di share ke teman kakak ya, barangkali butuh menu gitu ya. Nah ini kak ya, sekian saya akhirin live saya. Saya sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak untuk yang udah mantengin dari awal. Saya ucapkan terima kasih banyak gitu ya. Bisa disambung lagi kapan-kapan kalau saya pas ada jadwal lab, nanti saya di video shop saya update, bisa ditanyakan gitu ya, nanti saya atur jadwal gitu. Tadi ada yang request untuk Puyung Hai, insya Allah kapan-kapan ya untuk Teteh Ai, nanti saya kabar-kabar. Saya undur diri ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.